Dulu saya juga berpikir playlist itu cuma supaya terlihat rapi, padahal justru disinilah rahasia kenapa channel besar bisa tumbuh cepat, sementara channel kecil seringkali jalan di tempat. Ini juga termasuk saya yang sebenarnya cukup lama mengenal YouTube, jatuh bangun bikin channel berkali-kali, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nggak punya konsep, asal bikin konten, asal upload, dan selesai. Dan ternyata setelah ketemu jawabannya, masalahnya bukan di YouTube-nya, tetapi di cara saya menyusun konten, cara saya berkomunikasi dengan algoritma. Karena membangun channel YouTube itu bukan cuma soal bikin video dan ngomong ke penonton, tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan algoritma. Salah satu caranya adalah lewat struktur channel, dan playlist termasuk bagian penting di dalamnya. Hal-hal kecil seperti ini bisa jadi salah satu faktor besar dalam pertumbuhan channel kita. Bahkan bisa juga jadi alasan kenapa banyak YouTuber baru seperti saya berhenti di tengah jalan. Playlist itu bukan sekedar fitur tambahan, tetapi playlist itu juga bisa membantu YouTube mengenali topik utama channel kamu. Dan di sisi lain, bikin penonton nyaman belajar dari video ke video secara berurutan. Jadi kalau kamu ingin channelmu terlihat profesional dan mudah naik performanya, mulai susun playlist kamu dari sekarang biar YouTube tahu bagaimana dan kemana arah channel kamu. Oke teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat playlist di YouTube Studio. Silakan teman-teman masuk ke YouTube Studio, kemudian masuk ke bagian konten. Nah setelah itu silakan centang beberapa video atau video yang diperlukan saja untuk dimasukkan ke dalam satu playlist. Misalkan di sini saya centang 3 video ini, kemudian add to playlist. Kemudian untuk membuat playlist baru, teman-teman bisa klik new playlist yang ada di sini. Masukkan titelnya, misalnya contohnya seperti ini, panduan dasar YouTube 2025 misalkan ya. Kemudian deskripsinya silakan diisi sesuai dengan kata kunci yang relevan dengan titel atau video-video yang ada di dalam playlist. Misalnya seperti ini, panduan YouTube, panduan dasar YouTube. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini contoh aja. Kemudian untuk bagian visibility kita pilih yang public supaya bisa dilihat oleh penonton kita. Kemudian untuk bagian yang sebelah kanan ini, date publish, ini ada opsi newest dan oldest, kemudian populer, kemudian tanggal ditambahkan. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau misalkan pilih yang terbaru maka diurutkan mulai dari yang terbaru. Kalau pilih opsi yang oldest, ini akan diurutkan mulai dari yang terlama terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang cocok untuk bagian ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau supaya berurutan mulai dari video yang pertama diupload hingga hari ini, maka kita pilih opsi yang oldest, yang lama terlebih dahulu, disesuaikan dari tanggal uploadnya yang terlebih dahulu, maka dipilih tanggal publish dari yang lebih lama. Nah kalau udah, kita klik create. Setelah itu kita simpan. Kemudian kalau kita lihat di bagian playlist maka akan muncul juga di sini. Dan kalau kita lihat di bagian halaman channel, di bagian home, di sini juga akan muncul. Tapi ini juga tergantung bagaimana teman-teman mengatur bagian halaman channel ini di bagian opsi customization. Silakan masuk ke bagian ini, kemudian masuk ke home tab. Dan ternyata sudah ada ya, sudah di setting di sini. Kemudian kita coba refresh, dan ya di sini sudah muncul. Tadi yang saya bikin adalah panduan dasar YouTube 2025. Jadi halaman channel kita ini tergantung bagaimana kita mengatur di bagian customization ini. Teman-teman bisa atur di bagian home tab. Jadi setelah kita atur, jangan lupa untuk klik publish. Nah jadi gitu ya teman-teman. Kalau playlist ini kita ibaratkan sebuah buku, maka playlist ini adalah bab per bab di dalam buku. Kalau disusun dengan rapi, maka penonton bisa mengikuti alur pembahasan kita tanpa bingung harus mulai dari mana.
Dan untuk YouTube, playlist membantu juga sistem memahami struktur channel kamu supaya video kita itu lebih mudah untuk direkomendasikan ke penonton yang lebih tepat. Nah, sekarang channel tidak cuma terlihat lebih rapi, tetapi juga terlihat profesional dan juga nyaman untuk ditonton penonton baru. Oke, segitu aja teman-teman, silakan dipraktekkan dan sekian dari saya. Kalau kalian mau belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.